Jadi kita jangan gentar lagi kalau orang Kristen katakan bahwa, oh maaf, tidak ada Nabi Muhammad dalam Alkitab saya. Ada, memang tidak ada namanya, karena sudah diputarbalikkan, sudah direvisi sana sini, tetapi ciri-cirinya ada. Salam damai sejahtera teman-teman semua. Boleh nggak kita mencari pembenaran terhadap iman kita, pembenaran terhadap Tuhan kita, pembenaran terhadap Nabi kita? Bolehkah kita mencari pembenaran dari kitab suci agama lain? Jawabannya boleh menurut para mualaf berikut ini. Mereka mencari kebenaran di dalam kitab suci umat Kristen untuk membenarkan dan meyakinkan mereka tentang Tuhan mereka, tentang Nabi mereka, dan tentang keyakinan mereka. Tentu mereka cari di dalam ayat-ayat kitab suci Alkitab, baik itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Menurut saya ini adalah tanda-tanda para penyesat mulai menyusup, dan pengajaran-pengajaran sesat inilah yang kemudian memaksakan umat Kristen untuk mengikuti ataupun mengakui pengajaran mereka. Namun mari kita langsung aja simak video berikut ini. Tadi kita sudah lihat ya ciri-cirinya. Jadi kita harus berani dakwah. Nubuat Nabi Muhammad SAW dalam kitab Injil Yohanes. Nah ini sekarang perjanjian baru. Tidak fair ya kalau kita menulis Alkitab hanya perjanjian lama saja, hanya Taurat atau kitab perjanjian lama tapi tidak perjanjian baru. Nah ini kita membuktikan. Jadi tergenapkanlah sudah bahwa dalam Alkitab ini perjanjian lama dan perjanjian baru sama-sama mengungkap tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, terlihat teman-teman, ia memegang kitab suci Alkitab, lalu kemudian ia mengatakan bahwa tidak fair kalau kita ambil kitab perjanjian lama saja. Tetapi alangkah baiknya kita baca juga ayat-ayat di dalam kitab perjanjian baru. Lalu ia mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sama-sama mengungkap tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Yohanes 14 ayat 15-17. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ya, mari kita terjemahkan apa yang dia baca, ya. Dunia tidak mengenal dia, bahkan dunia tidak melihat dia, ya. Ayat itu jelas tertulis, ya, bahwa yang dijanjikan oleh Yesus Kristus bahwa Roh kebenaran bukan wujud manusia, ya. Tidak bisa dilihat dan hanya bisa dirasakan, yaitu Roh Kudus. Tetapi kemudian dia mengatakan bahwa inilah merupakan ciri-ciri ataupun inilah merupakan tanda-tanda ketika Yesus Kristus menubuatkan Nabi Muhammad. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Mungkin ibu-ibu bertanya, dia ini kenapa D-nya huruf besar? Ya, ini sebetulnya menyiratkan tentang sosok Nabi yang dikatakan roh penolong. Tapi memang dalam Alkitab ini ada kerancuan, ada kebingungan, tidak seperti dalam Al-Quran. Tapi yang saya maksud dengan dia D huruf besar ini, itu dia tentang nubuatan tentang Nabi yang akan datang, yang disebut dengan roh kebenaran. Ya teman-teman, mau tertawa takut dosa juga ya. Tetapi okelah, kita harus memaklumin bahwa memang dia tidak paham dan tidak mengerti, memahami tentang kitab suci Alkitab. Itulah ayat yang dia pahami dan dia harus paksakan untuk meyakinkan jemaahnya ataupun untuk meyakinkan ya para mualaf-mualaf yang lain. Silakan simak videonya sampai selesai karena videonya singkat sekali. Nanti teman-teman ingin berkomentar silakan tinggalkan di bawah kolom komentar atau silakan bahas. Nanti kita akan bahas di waktu berikutnya. Kita lihat ya. Injil Yohanes 16 ayat 12-14, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, kita lihat lagi saya garis bawahi, yaitu roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini ciri-cirinya ya. Nabi Muhammad kan membimbing kepada semua kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Betul? Nabi Muhammad kan juga menyerukan apa yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, ini juga yang N-nya huruf besar, itu tentang Nabi yang dinubuatkan. Itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Betul? Nabi Muhammad kan meramalkan banyak hal, bahkan sampai akhir zaman ini. Ya, menurut saya teman-teman, kita perlu mengapresiasi apa yang diajarkan oleh seorang ibu ini, ya, ustazah ini sangat luar biasa sekali. Sering membaca kitab suci Alkitab, lalu kemudian merefleksikan dalam kehidupannya, dan ini sangat bagus. Tetapi yang salahnya adalah ketika ia memaksakan tafsiran ataupun asumsi teologisnya untuk diakui, untuk diikuti, maka ini adalah merupakan kesesatan besar terjadi bagi kita semua. Nah, oleh karena itu, ayat yang dikutip, ya, sebelumnya dia membaca sebuah ayat di dalam kitab Perjanjian Lama. Lalu kemudian konfirmasi di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Jelas-jelas di dalam pasal itu adalah Yesus berkata kepada murid-muridnya tentang dirinya sendiri, menjelaskan tentang dirinya sendiri, ya, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini memberikan jaminan keselamatan kepada kita semua, bahwa kalau mau melihat atau kalau mau masuk surga atau kamu mau menemukan jalan dan kebenaran dan hidup itu, maka masuklah melalui aku. Beriman dan percaya bahwa akulah jalan kebenaran itu. Tetapi yang dijelaskan oleh seorang ustazah ini, menurut saya sangat ngaur dan memang tidak relevan dengan apa yang disampaikannya. Di mana ia mengatakan bahwa roh kebenaran itu adalah seorang manusia yang akan datang, yaitu dia mengimani dan percaya bahwa roh kebenaran itu yang akan datang itu adalah Ahmad atau Nabi Muhammad SAW, dan ia percaya bahwa Yesus nubuatkan Nabi Muhammad SAW dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Nah, tetapi roh kebenaran ini yang tidak dipahami oleh saudara-saudara kita adalah roh itu adalah dari Yesus sendiri. Firman itu telah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus sendiri. Sehingga roh kebenaran itu tidak bisa dipaksakan bahwa dia akan datang menjadi wujud manusia. Tidak. Tetapi Yesus telah memberikan roh kepada manusia, ya, untuk menghibur, menolong, dan menguatkan umat manusia. Silahkan saja teman-teman bisa tanggapi sendiri dan bisa lihat sendiri apa yang disampaikannya. Nah, karena itu cukup sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua.